Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah, wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 landasan utama dalam agama Islam dan dalil-dalilnya, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembahasan landasan utama agama Islam yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang tingkatan Islam yang terdiri dari 5 rukun. Maka di kesempatan ini kita akan memulai masuk dalam pembahasan tingkatan agama Islam yang kedua, yaitu tingkatan iman yang terdiri dari 6 rukun. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Al-martabatu tsaniyah, tingkatan agama Islam yang kedua adalah al-iman, keimanan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabangnya yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan tingkatannya yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu merupakan satu cabang keimanan. Apa yang disebutkan oleh penulis di sini persis seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa iman itu mencakup seluruh amalan, seluruh ajaran Islam, baik itu ucapan, perbuatan, maupun amalan hati. Makanya para ulama ahli sunnah juga mendefinisikan iman sebagai al-iqraru bil lisan wal i'tiqadu bil jinan wal amalu bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Artinya iman itu mencakup seluruh amalan kita. Lihat dalam hadis ini, mencakup 3 hal. Yang pertama, ucapan. Kata Nabi SAW, cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian perbuatan. Kata Nabi SAW, cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Berarti
amal anggota tubuh kita itu bagian dari keimanan. Kemudian amalan hati. Kata Nabi SAW, malu itu merupakan satu cabang keimanan. Dan malu itu adalah amalan hati. Jadi, kalau begitu, iman mencakup seluruh amal ibadah kita. Baik itu ucapan lisan, atau amalan anggota tubuh, maupun amalan hati. Semuanya bagian dari keimanan. Oleh karenanya, para ulama ahli sunnah juga mengatakan, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan, dan berkurang karena kita melakukan kemaksiatan. Artinya, setiap amal ketaatan itu bagian dari keimanan. Sehingga ketika kita melakukannya, iman kita akan bertambah. Cuma jemaah sekalian, ketika iman disandingkan dengan Islam, maka maknanya menjadi beda. Bahwa Islam adalah amalan zahir dan iman adalah amalan batin. Sedangkan ihsan adalah melakukan yang terbaik dalam amalan zahir dan amalan batin tersebut. Jadi, kata iman dan Islam ini masuk di dalam ungkapan para ulama, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau mereka berdua berkumpul, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berkumpul. Maksudnya gimana? Kalau disebut secara bersamaan, maknanya beda. Jika disebut iman dan Islam, maka iman adalah amalan batin, amalan hati, seperti keyakinan-keyakinan hati, dan Islam adalah amalan zahir, seperti rukun Islam yang 5. Tapi jika disebutkan secara terpisah, maka iman mencakup seluruh ajaran Islam, begitu pula Islam mencakup seluruh ajarannya. Baik. Qala rahimahullah wa arkanuhu sittah. Dan rukun-rukunnya ada 6. Artinya, bagian terpenting dari keimanan ada 6. Yaitu, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi kullihi minallah. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian, rukun iman yang 6. Kenapa disebut rukun? Karena ini bagian yang terpenting dalam keimanan. Tetapi iman itu mencakup seluruh ajaran Islam, bukan hanya 6 ini. Wad dalilu ala hadhil arkanis sittah qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan rukun iman yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebajikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab, dan para nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Namun di sini baru disebutkan 5.
Sedangkan keimanan kepada takdir disebutkan dalam dalil yang lain. Kata penulis rahimahullah, wa dalilul qadari qauluhu ta'ala, dalil rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Surat Al-Qamar ayat ke-49. Jadi dua ayat ini kalau digabungkan adalah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa rukun iman ada 6. Namun dalil yang paling jelas adalah hadis Jibril alaihi salam. Sebagaimana insyaallah akan kita bahas di akhir pembahasan mengenal agama Islam. Penulis akan menyebutkan hadis Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya. Artinya, baik maupun buruk, keduanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, rukun iman itu ada 6, dan inilah dalil-dalilnya secara global. Maka jemaah sekalian, insya Allah kita akan membahas secara lebih terperinci satu persatu rukun iman yang 6 ini. Kita mulai dari pembahasan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan beriman kepada Allah mencakup keimanan kepada 4 hal. Kalau kita memiliki 4 hal ini, barulah benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beriman terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman bahwa Allah dialah Rabb kita yang mencipta, menguasai dan mengatur segala sesuatu. Yang ketiga, beriman bahwa Allah dialah satu-satunya sesembahan yang benar. Semua yang disembah selain Dia adalah batil. Dan yang keempat, beriman kepada nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Artinya, hanya Dia pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. InsyaAllah ta'ala pembahasan 4 cakupan keimanan kepada Allah ini akan kita perinci satu persatu. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibuktikan dengan 4 macam dalil. Yang pertama dalil fitrah, yang kedua dalil akal sehat, yang ketiga dalil syariat, yang keempat dalil panca indera. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dalil fitrah. Artinya adalah secara fitrah manusia diciptakan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dalam hadis disebutkan peristiwa ini terjadi di masa dahulu ketika Adam belum punya keturunan. Di padang Arafah, di dunia ini, Allah keluarkan semua keturunannya, kemudian Allah ambil perjanjian.
alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Artinya Tuhanmu satu-satunya yang pantas kamu sembah. Qalu bala syahidna, maka semua manusia ketika itu berkata, betul, kami bersaksi. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan fitrah. Oleh karenanya, tatkala kita lahir, kita semua beriman. Sebagaimana juga di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hunafa. Artinya mentauhidkan Allah dan tidak berbuat dosa syirik. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Namun kemudian setan mendatangi mereka lalu menyesatkan mereka dari agama mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lihat jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beriman, tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia tersesat. Apakah Yahudi atau Nasrani atau Majusi ataupun orang musyrik atau orang kafir yang lain. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beriman? Karena dia sudah beriman. Itulah arti fitrah. Arti fitrah adalah beriman. Jadi jangan kita mengatakan meskipun dia non-muslim, tapi dia masih sesuai fitrahnya. Nggak mungkin non-muslim yang sesuai fitrah. Yang sesuai fitrah itu adalah orang yang beriman. Tapi kenapa ada yang sesat? Maka Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, ada dua penyebabnya. Yang pertama, di hadis qudsi kata Allah, setan menyesatkan manusia. Yang kedua, disesatkan oleh pembantu setan. Dan bisa jadi pembantu setan ini adalah orang yang seharusnya paling sayang kepada anak, yaitu orang tuanya, yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi itu penyebabnya mengapa manusia kafir. Maka jemaah sekalian, secara fitrah kita semuanya beriman. Baik, ini bentuk dalil yang pertama, disebut dalil fitrah. Yang kedua, dalil akal sehat. Banyak sisi pendalilan di sini yang menunjukkan bahwa secara akal sehat Allah itu ada. Contoh, keberadaan makhluk. Secara akal sehat, pastilah adanya makhluk menunjukkan adanya Sang Pencipta. Sebab tidak mungkin makhluk itu ada dengan sendirinya. Itu nggak masuk akal. Lebih tidak mungkin lagi apabila makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelum dia ada, secara akal sehat, tidak mungkin dia mampu menciptakan dirinya sendiri. Begitu pula jemaah sekalian, kalau kita melihat keajaiban-keajaiban makhluk, nggak mungkin kalau itu terjadi dengan sendirinya. Pastilah ada Sang Pencipta. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan, dulu Masjid Ar-Riyadh ini tidak ada. Dulu di sini tanah kosong. Tapi tiba-tiba saja ada. Nggak ada yang membangun. Tiba-tiba saja muncul. Kalau ada orang yang berkata begitu, maka kita pasti langsung berkata kepadanya, nggak masuk akal. Ya kan? Nggak masuk akal. Padahal ini hanyalah sebuah masjid kecil. Bagaimana lagi dengan alam raya ini?
dengan segenap makhluk yang ada di dalamnya. Dan makhluk-makhluk tersebut masing-masing memiliki keajaiban-keajaiban. Maka lebih tidak masuk akal lagi kalau tidak ada Allah yang menciptakannya. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita berfikir menggunakan akal sehat kita tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di surat At-Tur mulai ayat ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak meyakini seperti itu. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, apakah mereka memiliki perbendaharaan Rabbmu, ataukah mereka yang menguasainya? Sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika itu beliau masih musyrik, belum masuk Islam, mendengarkan ayat-ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang. Artinya beliau tidak bisa menguasai dirinya karena renungan yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Dan itulah kata beliau, awal masuknya iman ke dalam hatiku. Jadi Allah mengajak kita berfikir, tidak mungkin makhluk-makhluk ini tercipta tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin pula makhluk-makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Pastilah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Ini jemaah sekalian contoh dalil akal sehat yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dipastikan orang yang tidak beriman terhadap adanya Allah, akalnya pasti tidak sehat. Ada kekurangan besar dalam akalnya. Kalau akalnya waras, sehat, pasti dia beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang ateis yang tidak beriman dengan adanya Allah, tatkala mereka mulai berfikir menggunakan akalnya, pasti mereka bertobat, mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk dalil yang ketiga yang menunjukkan adanya Allah adalah dalil syariat. Apa yang dimaksud dengan dalil syariat? Semua kitab yang pernah Allah turunkan, bukan hanya Al-Quran. Semua kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini, semuanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai macam generasi manusia, dari berbagai macam umat yang pernah Allah utus Nabi dan Rasul, semuanya berbicara tentang Allah. Dan setiap umat Allah utus Nabi dan Rasul. Hanya saja ada yang dikisahkan kepada kita, ada yang tidak dikisahkan kepada kita. Di surat An-Nahl ayat ke-36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kitab-kitab ini ada yang dikabarkan nama-namanya kepada kita, ada yang tidak dikabarkan. Yang dikabarkan seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Semuanya mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tatkala kita mempelajari syariat Allah, di dalamnya penuh dengan kemaslahatan. Kalau kita jalankan, kita semuanya merasakan. Kita dapat meraih kebahagiaan. Hidup kita teratur.
Sebaliknya, kalau kita tinggalkan, betapa hampanya hidup kita. Betapa sia-sianya hidup kita. Kenapa? Meninggalkan ajaran-ajaran agama. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa syariat ini berasal dari Allah, yang benar-benar mengetahui apa yang terbaik untuk kita, apa yang bermaslahat untuk kita, yang kalau kita tinggalkan, maka kita akan merugi. Satu contoh saja jemaah sekalian, ibadah sholat. Allah syariatkan kepada kita sholat. Apa yang kita dapatkan dari sholat? Luar biasa. Ketenangan batin, ketentraman jiwa, kebahagiaan hati, dan hidup kita teratur. Gak kacau balau. Ini menunjukkan sholat ini pastilah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Gak mungkin. Gak mungkin sholat itu cuma aturan manusia. Karena kebahagiaan yang kita dapatkan dari sholat itu luar biasa. Pastilah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu contoh saja. Begitu pula hukum-hukum dalam pernikahan misalkan. Kalau kita ikuti, maka rumah tangga kita akan meraih kebahagiaan, tenang, aman, damai. Maka itu nggak mungkin aturan-aturan itu kecuali pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dalil panca indera yang menunjukkan adanya Allah, paling tidak dari dua sisi. Yang pertama, kita dapat merasakan atau mengalami ataupun mendengar dan menyaksikan terkabulnya doa. Ini yang dimaksud dengan dalil panca indera. Kita sendiri merasakan, menyaksikan, tatkala kita berdoa, Allah kabulkan. Coba kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku hidayah untuk sholat isya. Lihat, Allah akan kabulkan. Itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula, betapa banyak kita mendengar saudara-saudara kita berdoa, Allah kabulkan doa mereka. Dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. Di Perang Badar, Allah sebutkan doa Nabi SAW dan para sahabat di surat Al-Anfal ayat ke-9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kamu berdoa dalam kondisi genting, yaitu di Perang Badar, maka Allah mengabulkan doamu. Sampai hari ini kita masih mendengar, bahkan menyaksikan sendiri Allah mengabulkan doa para hamba. Itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu akan dikabulkan. Kenapa? Karena Allah berjanji, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu." Tapi ini ada syarat ya. Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil panca indera yang kedua adalah adanya mukjizat para nabi, begitu pula karomah para wali. Mukjizat para nabi yang kita baca kisah-kisahnya dalam berita yang paling sahih dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana misalkan Nabi Musa alaihissalam hanya bermodal tongkat membelah lautan, sehingga menjadi jalan yang kering, lalu beliau dan Bani Israel bisa lewat dengan tenang. Tatkala mereka semuanya sudah lewat, Allah tutup jalannya, sehingga air kembali memenuhi jalan yang telah mereka lalui tadi, dan menenggelamkan Fir'aun. Itu nggak akan mungkin dilakukan oleh manusia. Pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukannya. Mustahil bagi manusia dapat melakukannya. Mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW itu lebih dahsyat lagi. Di antaranya apa? Beliau pernah membelah bulan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar." Hari kiamat sudah dekat
dan bulan sudah pernah terbelah. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan kepada manusia ketika itu beliau benar-benar utusan Allah. Buktinya ada mukjizat. Dan itu gak mungkin dilakukan oleh manusia. Meskipun manusia seluruhnya bersatu untuk membelah bulan, mereka tidak akan sanggup melakukannya. Bahkan untuk sampai ke bulan saja sudah sangat susah, apalagi mau membelahnya. Begitu pula jemaah sekalian, mukjizat yang masih kita saksikan sampai hari ini, yaitu Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung. Tidak ada satu makhluk pun, meskipun seluruh makhluk bersatu, yang sanggup membuat satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran, maka pastilah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini semuanya menunjukkan adanya Allah. Begitu pula karomah para wali, yaitu kejadian-kejadian luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Seperti kisah sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam satu peperangan melawan orang-orang Persia, beliau membawa pasukannya berjalan di atas air tanpa menaiki perahu. Itu nggak mungkin. Kalau karena kekuatan mereka, nggak mungkin. Pastilah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tabi'in yang mulia Abu Muslim Al-Khawlani dibakar oleh nabi palsu di Yaman, tapi beliau tidak terbakar. Pastilah itu bukan karena kemampuannya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya seperti itu. Inilah jemaah sekalian, paling tidak 4 dalil yang menunjukkan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semuanya kalau kita pelajari dengan baik akan meruntuhkan akidah kaum ateis ataupun komunis yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakupan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah mengimani Allah sebagai Rabb. Tidak ada Rabb selain Dia. Tidak pula ada yang bersekutu dengannya. Tidak pula ada yang membantunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb seluruh makhluk. Lalu apa makna Rabb? Man lahul khalqu wal mulku wal amru. Rabb itu adalah yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Dan semua perbuatan Allah kembali pada 3 hal ini. Mencipta, menguasai, dan mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan rezeki untuk para hamba. Dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan bagi hamba. Dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Ringkasnya, Allah yang menciptakan segala sesuatu serta menguasainya dan mengaturnya. Dan segala sesuatu selain Dia adalah makhluknya. Tidak ada lagi yang lainnya. Hanya ada Allah, yang kedua makhluknya. Maka semua selain Dia adalah ciptaannya, berada di bawah kekuasaannya dan diatur olehnya. Itulah makna Allah sebagai Rabb, yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Kalau dirinci bisa jadi banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang memberi manfaat, yang menimpakan mudarat, dan seterusnya. Dalil dari Al-Quran sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat ke-54, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah,
hanya Allah yang mencipta dan mengatur. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah cakupan makna mengatur. Dan juga di surat Fatir ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku." Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, miliknya lah kekuasaan, miliknya lah segala sesuatu. Walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir. Sedangkan yang kalian sembah selain Dia tidak memiliki apapun, walau hanya setipis kulit ari. Kulit ari itu adalah kulit bagian dalam kurma. Kalau kulit bagian luar masih agak tebal, tapi kulit yang bagian dalamnya tipis sekali. Semua selain Allah tidak memiliki apapun, tidak menguasai apapun. Semuanya berada dalam kepemilikan dan kekuasaan Allah. Sedangkan penguasaan dan kepemilikan manusia itu hanyalah titipan saja. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hilang milik kita, kita pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau ada seseorang meyakini ada pencipta selain Allah, atau ada penguasa selain Allah, atau ada yang memerintah, mengatur selain Allah, maka itu termasuk syirik. Yaitu syirik dalam keyakinan kepada Allah sebagai Rabb. Sebagai contoh, orang-orang yang meyakini di gunung tertentu, atau di pantai tertentu, ada suatu zat yang maha kuasa di situ, yang maha mampu memberi manfaat atau menimpakan mudarat, maka itu adalah kesyirikan. Adapun jemaah sekalian, cakupan makna mengatur atau memerintah yang terkandung dalam makna Rabb itu mencakup dua hal. Al-amrul kauni wasyar'i. Memerintah secara kauni dan secara syar'i. Maksudnya memerintah secara kauni adalah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu. Segala sesuatunya terjadi dengan takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan, pasti terjadi. Kalau tidak, tidak mungkin terjadi. Tidak ada satupun makhluk yang dapat melawan takdirnya. Kalau dia sudah menetapkan, pasti terjadi. Yang kedua, al-amru syar'i, perintah yang bersifat syar'i. Artinya, kita harus meyakini hanya Allah yang berhak mensyariatkan. Ini juga bagian dari keimanan kepada Allah sebagai Rabb. Kalau kita beriman Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, berarti kita yakin hanya Dia yang boleh, yang berhak memerintah secara syar'i. Artinya hanya Dia yang berhak menetapkan hukum-hukum bagi kita. Hanya Dia yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Oleh karenanya, orang yang meyakini ada selain Allah yang menakdirkan, maka dia telah berbuat syirik atau memiliki keyakinan syirik. Begitu pula orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah berbuat syirik. Cakupan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-ilahul haq, sesembahan yang benar. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Semua yang disembah selain Dia adalah batil. Dan inilah jemaah sekalian
pokok utama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Alhamdulillah sudah kita bahas. La ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Yang pertama an-nafyu, penafikan yang terkandung di dalam la ilaha. Artinya kita ingkari, kita salahkan dan kita jauhi semua yang disembah selain Allah. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan yang terkandung di dalam illallah. Artinya kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Oleh karenanya tafsir la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah cakupan keimanan kepada Allah yang ketiga, mengimani la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah sesembahan yang benar dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Oleh karenanya hanya Dia yang berhak disembah. Dan juga di surat Al-An'am ayat 162-163. Kul, katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Artinya hanya Dia yang berhak disembah. Dan untuk bisa mengamalkan cakupan keimanan kepada Allah yang ketiga ini, ada dua sisi pengamalan. Sisi yang pertama, pengamalan dengan hati, yaitu kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia salah. Oleh karenanya orang yang membenarkan peribadahan kepada selain Allah, maka berarti dia telah memiliki keyakinan syirik. Dia tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama Islam sepakat dia bukan lagi muslim. Islamnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Makanya jemaah sekalian, sering saya ingatkan, hati-hati dengan kalimat indah, tapi jika salah ditempatkan menjadi bencana. Kedengarannya seperti madu, namun hakikatnya racun. Yaitu mereka mengatakan, hargailah, jangan saling menyalahkan. Kita kan sesama anak bangsa, harus saling menghormati. Jangan menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Jangan salah-salahkan agama selain Islam. Apalagi dikafir-kafirkan, disyirik-syirikan. Kalimat yang indah, seakan mengajak kita berbuat baik, saling menghargai, saling menghormati. Tapi kalau kita percaya, kita bukan muslim lagi. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam seluruhnya sepakat, orang yang membenarkan agama selain Islam atau membenarkan perbuatan menyembah kepada selain Allah, dia bukan muslim lagi. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Di antaranya dinukil oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 544 Hijriyah. Jemaah sekalian, kadang-kadang masalah akidah, terutama masalah-masalah pokok, sampai kita harus menyebut tahun wafat ulama tersebut. Kenapa? Karena ada penggiringan opini. Akidah yang sudah disepakati ulama sejak dulu, tapi oleh sebagian kalangan
Mereka mencoba menyesatkan manusia dengan mengatakan itu ajaran baru yang baru saja dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah atau oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya akidah Wahabi atau akidah Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah hidup di abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Terlebih lagi Muhammad bin Abdul Wahhab barulah di abad ke-12 Hijriah. Padahal ulama sejak dulu sudah sepakat dalam pokok-pokok akidah. Dalam banyak permasalahan, bahkan hampir semua permasalahan akidah, ulama Islam sepakat. Di antaranya yang disepakati ulama adalah kafirnya orang yang tidak menyalahkan atau tidak menganggap kafir non-muslim atau siapa saja yang menyembah kepada selain Allah. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala wafat tahun 544 Hijriah. Dalam kitabnya Asy-Syifa juz kedua halaman 281. Beliau menukil adanya ijma'. Kata beliau, wa qailu hadza kulluhu kafirun bil ijma' ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud wa kullu man faraqa dinal muslimin aw waqafa fi takfirihim aw syakka. Dan orang yang mengucapkan semua ini kafir berdasarkan ijma', kesepakatan ulama atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan seorang Nasrani, Yahudi maupun non-muslim lainnya, atau dia bersikap netral, tidak mengatakan mereka beriman, tidak pula mengatakan mereka kafir, atau dia ragu, maka dia kafir. Jadi di sini beliau menukil kesepakatan ulama kafirnya 3 golongan. Yang pertama, orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Dia menganggap Yahudi dan Nasrani atau non-muslim yang lainnya beriman, meskipun jelas-jelas mereka menyembah kepada selain Allah. Dia mengatakan mereka beriman. Maka ulama Islam sepakat dari seluruh mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dia bukan muslim lagi, dia sudah murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, orang yang bersikap netral. Dia tidak mengatakan mereka beriman, tidak pula mengatakan mereka kafir. Maka dia menjadi kafir. Yang ketiga, orang yang sekedar ragu. Mereka kafir tidak ya? Maka dia pun kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang pertama mendustakan Al-Quran. Yang kedua juga mendustakan Al-Quran. Yang ketiga meragukan Al-Quran. Sementara iman itu harus yakin. Jadi ini hal-hal yang kita nggak boleh beda pendapat padanya. Oleh karenanya pengamalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah sesembahan yang benar. Yang pertama, kita yakini dengan hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia itu salah. Jadi keyakinan kita terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama, pembenaran. Hanya Allah yang berhak disembah. Bagian yang kedua, pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dakwah seluruh nabi dan rasul bukan hanya mengajak menyembah Allah, tapi juga melarang penyembahan kepada selain Allah. Sebagaimana sudah sering kita dengarkan surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disuruh jauhi, bukan sekedar jangan menyembah, tapi jangan mendekat. Maka jemaah sekalian, kita pun paham. Ini juga sering kita ingatkan suatu faidah yang sangat agung. Mengapa dulu para nabi dan rasul dimusuhi oleh kaumnya? Mengapa mereka dimusuhi oleh kaumnya sendiri? Padahal kaum mereka yang paling ngerti, yang paling tahu tentang kemuliaan akhlak mereka. Terutama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keluarga beliau, tetangga beliau, masyarakat beliau. Orang-orang yang paling mengenal beliau, yang paling tahu tentang kemuliaan akhlak beliau, yang merasakan langsung betapa baiknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka sendiri yang menggelari beliau dengan Al-Amin, orang yang paling jujur, paling amanah, paling terpercaya. Tapi kenapa justru beliau yang paling mereka benci? Ini faedah penting sekali. Orang yang paling mulia akhlaknya, tapi yang paling dimusuhi oleh kaumnya sendiri, oleh orang-orang yang paling tahu tentang beliau. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau bukan saja mengajak mereka menyembah kepada Allah, tapi juga melarang dan menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Perhatikan apa kata mereka. Aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu nggak boleh disembah lagi? Hanya satu yang boleh disembah? Inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya ini sangat mengherankan. Ada lagi yang lebih kasar ucapan mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. A inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kita sembah hanya karena seorang penyair yang gila? Yang mereka maksud dengan penyair artinya beliau itu pendusta. Katanya Al-Quran turun dari Allah, ternyata cuma syair-syair yang dia buat-buat sendiri. Dan itu sangat menyakitkan hati Rasulullah SAW. Melebihi penderitaan secara fisik. Mereka lempari beliau dengan batu, mereka pernah melumuri beliau dengan kotoran. Maka penderitaan psikis itu lebih besar bagi Nabi Muhammad SAW. Itu yang lebih membuat beliau sedih. Majnun kata mereka, gila. Kadzab, pendusta besar kata mereka. Bahkan mereka sudah sampai bersepakat untuk membunuh beliau. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan melindungi beliau, tapi beliau pun harus mendapatkan ujian, terusir dari kampung halaman. Itu pun masih mereka kejar-kejar. Apa yang membuat mereka marah? Jelas dari ucapan mereka. Kata mereka, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya karena ajakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang membuat mereka marah. Dilarang dan disalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Dan bukan sekedar kesalahan kecil. Disebut itu sebagai syirik, kufur. Pelakunya disebut musyrik, kafir. Bahkan turun ayat memanggil mereka. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kul, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Maka mereka pun tambah marah. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, jangan suka menyalahkan mereka. Padahal karena menyalahkan mereka, Nabi Muhammad SAW dimusuhi. Namun kalimat ini jemaah sekalian, kalau ditujukan kepada sesama muslim, itu pun belum tentu tepat. Kalau kita mengatakan, jangan suka menyalahkan sesama muslim, ini kalimat bisa benar, bisa salah. Misalkan kita beda pendapat dengan saudara kita. Ternyata amalan saudara kita itu tidak ada dalilnya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, tanpa dalil, maka itu ucapan yang tidak bernilai. Ucapan yang keliru, ucapan yang salah. Tapi meskipun kita ada dalil, namun saudara kita juga punya dalil, maka itu nggak boleh kita salahkan. Contoh dalam permasalahan doa istiftah, Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai 11 lafaz. Semuanya ada dalil. Jadi tidak masalah kita beda pendapat di situ, karena masing-masing ada dalil.
Kalau itu yang kita katakan, jangan saling menyalahkan, betul. Baik, ini pengamalan yang pertama. Pengamalan yang kedua, terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan yang benar adalah kita persembahkan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Apakah sholat, haji, berdoa, menyembelih, bertawakal, dan semua ibadah. Seluruhnya kita persembahkan hanya untuk Allah saja. Oleh karenanya, barang siapa mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat dosa syirik. Inilah jemaah sekalian, dua bentuk pengamalan terhadap keimanan kepada Allah sebagai al-ilahul haq, sesembahan yang benar. Dan di sini ada satu faedah penting sebagai bekal kita berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggunakan banyak metode untuk mendakwahi orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad itu sampai 11 metode. Namun dari 11 itu ada dua yang paling penting yang menjadi pokoknya, yaitu dua ajakan untuk menggunakan akal sehat. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa semua yang mereka sembah selain Allah tidak layak untuk disembah, karena tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Rabb. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita. Oleh karenanya dalam Al-Quran sangat banyak pembuktian ini. Di antaranya surat Al-Furqan ayat ke-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura." Dan mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan mereka yang sama sekali tidak bisa menciptakan apapun. Dan yang mereka sembah itu sendiri hanyalah makhluk yang diciptakan, yang tidak memiliki kuasa atas diri mereka sendiri untuk menimpakan atau menolak mudarat ataupun memberi manfaat. Tidak punya kuasa juga untuk mematikan, menghidupkan, dan menghidupkan kembali. Kalau begitu, menyembah kepada selain Allah adalah suatu kebodohan. Menyembah kepada makhluk yang lemah, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kuasa apa-apa, tidak mencipta, bahkan dia sendiri diciptakan, tidak punya kuasa untuk dirinya sendiri, apalagi untuk yang lainnya. Tidak dapat mematikan, tidak pula menghidupkan, tidak pula membangkitkan dan mengumpulkan manusia kembali di padang mahsyar. Ini metode yang pertama untuk menyadarkan orang-orang musyrik. Ajak dia berpikir, yang kamu sembah itu nggak bisa apa-apa. Kemudian metode yang kedua adalah mengingatkan mereka terhadap keimanan mereka kepada Allah sebagai Rabb. Nah, ini hanya bisa kalau dia punya keimanan Allah sebagai Rabb. Di antaranya terhadap orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Keunikan orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka punya keimanan Allah adalah Rabb mereka. Meskipun keimanan mereka ini tentu tidak sempurna, mengandung kecacatan. Contoh, mereka beriman Allah yang mencipta, seperti Allah sebutkan di antaranya di surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka jawab Allah. Fa anna yufakun. Kalau begitu, mengapa mereka dipalingkan dari menyembah Allah lalu menyembah kepada selain Allah? Ini kalimat atau ayat mengajak mereka berpikir. Kalau kalian percaya Allah yang menciptakan, seharusnya kalian menyembah kepada Allah yang satu saja. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak beriman Allah mampu menciptakan kembali manusia setelah mati. Jadi mereka beriman Allah sebagai Rabb, tapi iman mereka ada cacat, nggak sempurna, tidak seperti umat Islam. Tapi itu bisa digunakan
untuk mengajak mereka berfikir. Kita masuk cakupan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mengimani nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah atau beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Berdoa dengan nama Allah, contoh Nabi SAW berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup, Ya Allah yang maha berdiri sendiri, serta terus-menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan Engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walau hanya sekejap mata. Sedangkan yang dimaksud beribadah dengan nama-nama Allah, artinya mengamalkan konsekuensinya. Contoh, Allah memiliki nama yang maha mendengar, As-Sami. Konsekuensinya apa? Setiap kita mau berbicara, kita hadirkan dalam hati kita bahwa Allah sedang mendengarkan ucapan kita. Kalau begitu, kita tidak akan mengatakan kecuali yang Allah ridhoi. Itu maknanya beribadah dengan nama Allah. Jadi, dalam ayat ini Allah menegaskan hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah. Maksudnya bukan sekedar namanya, tapi dengan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Sehingga kalau kita meyakini ada manusia yang serupa dengan Allah dalam nama-namanya, yang terkandung padanya sifat-sifatnya, maka itu syirik dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita meyakini ada manusia memiliki sifat yang serupa dengan Allah, maka itu juga syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini juga contoh kesyirikannya umat Nasrani. Mereka menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya, bahkan dengan nama yang hanya pantas diberikan kepada makhluk, yaitu Bapa. Maka ini kesyirikan mereka dalam nama Allah. Mereka juga mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu memiliki anak. Atau contoh kebalikannya, mensifatkan makhluk dengan sifat Allah. Seperti meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara gaib. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib, baik makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surat Ar-Rum ayat ke-27 Allah menegaskan, "Walahul mathalul a'la." Dan hanya milik Allah permisalan yang paling tinggi. Yang dimaksud permisalan di sini adalah sifat Allah. Dan juga di surat Asy-Syura ayat ke-11 Allah menyatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jemaah sekalian, sebenarnya keimanan kepada Allah dalam asma wa sifat hal yang mudah. Tidak ada yang sulit dalam agama ini. Terutama beriman kepada Allah, itu hal yang paling mudah. Allah tidak menyulitkan kita dalam beriman kepadanya. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Agama ini mudah. Nabi SAW menegaskan, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Tapi karena banyaknya syubhat, karena ulah segelintir orang, maka jadi sulit memahami asma wa sifat. Oleh karenanya, dalam bab asma wa sifat, para ulama menyusun buku-buku khusus untuk menerangkannya. Salah satu yang terbaik adalah kitab Al-Qawaidul Muthlah yang disusun oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disusun oleh Syekhul Islam
Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Dan ringkasnya jamaah sekalian, untuk merealisasikan keimanan kepada nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, ada dua rukun. Yang pertama adalah al-isbat, penetapan. Artinya, kita mengimani semua nama-nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita yakini sebagai satu nama atau sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah nafyul mumatsalah, menafikan adanya penyerupaan. Bahwa semua sifat-sifat Allah itu sedikit pun tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Walhamdulillah jemaah sekalian, ini 4 cakupan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, apa yang akan kita dapatkan kalau kita benar-benar merealisasikan keimanan pada 4 hal ini? Ada 3 buahnya yang agung. Yang pertama adalah kita dapat merealisasikan tauhid dan selamat dari kesyirikan. Yang kedua, cinta dan pengagungan kita kepada Allah semakin besar, semakin kuat. Terutama tatkala kita mempelajari lebih rinci nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita semakin tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini 3 buah agung yang akan kita dapatkan kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dalam 4 cakupan keimanan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.